Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdana dari kelas K321 MNR ingin mempresentasikan materi UAS mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial yang berjudul Definisi dan Sejarah Tenaga Kerja Migran dan Tenaga Kerja Asing. Nah, di sini ada biografi saya, lalu ada kelas dan juga NIM. Slide berikutnya ada definisi tenaga kerja migran dan asing. Definisi tenaga kerja migran dan asing. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 18 tahun, ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun, karena anak-anak jalanan yang bekerja sudah termasuk tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan dirinya, dan memilih penempatan lokasi kerja. Lalu di slide berikutnya ada elemen kunci. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam pengertian tenaga kerja. Ada yang poin pertama, ada individu yang bekerja, yaitu tenaga kerja yang mencakup individu yang aktif terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat melibatkan berbagai sektor ekonomi. Lalu ada tenaga produktif. Tenaga kerja mencakup orang-orang yang memberikan kontribusi produktif baik dalam bentuk jasa maupun produksi. Lalu ada upah atau imbalan. Sebagian besar tenaga kerja bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan lainnya. Lalu ada formal dan informal. Tenaga kerja dapat terlibat dalam formasi hubungan oleh kondisi peraturan dan ketenaga kerjaan. Lalu di slide berikutnya ada menurut undang-undang. Menurut peraturan tersebut, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di Indonesia adalah landasan hukum utama yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek mulai dari perjanjian kerja, upah, dan kesejahteraan pekerja, hingga jam kerja, istirahat, dan peraturan terhadap pekerja. Dalam kerangka ini, pekerja memiliki hak tertentu untuk mengatur upah minimum, cuti, dan tunjangan kesejahteraan. Undang-undang ini juga menetapkan batas waktu jam kerja yang wajar, memberikan hak bagi pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja, dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukan hanya sebuah kerangka hukum, tapi juga sebuah instrumen yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi. Beberapa amandemen telah dilakukan untuk menjawab tantangan baru yang muncul seiring waktu, misalnya perubahan dalam pasar kerja global, perkembangan teknologi, dan perubahan pola kerja. Terakhir kali pada tahun 2020, pemerintah melakukan amandemen yang signifikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Lalu ada definisi tenaga kerja migran dan asing.
Tenaga kerja migran merujuk kepada individu yang bekerja di luar negara asal mereka, seringkali untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau pengalaman kerja yang lebih baik. Mereka meninggalkan negara asalnya dan pindah ke negara tujuan untuk bekerja, biasanya dengan visa kerja atau izin tinggal khusus untuk tujuan tersebut. Lalu ada tenaga kerja asing yang mengacu pada pekerja atau buruh yang berasal dari negara yang bukan negara asal mereka. Mereka biasanya memperoleh pekerjaan di negara tujuan dengan izin kerja atau visa tertentu. Tenaga kerja asing dapat bekerja dalam berbagai sektor termasuk konstruksi, perawatan, kesehatan, teknologi, dan industri lainnya, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan ketenaga kerjaan negara yang berlaku. Lalu ada karakteristik tenaga kerja. Tenaga kerja migran, poinnya itu motivasi. Tenaga kerja migran biasanya didorong oleh motivasi ekonomi. Lalu mereka juga memiliki industri yang mereka pilih. Tenaga kerja migran dapat ditemukan di berbagai sektor. Lalu kontrak kerja, mereka umumnya bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan masa berlaku tertentu. Lalu kemudian ada kondisi kerja. Kondisi kerja tenaga kerja migran dapat bervariasi. Kesejahteraan dan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan tenaga kerja migran menjadi perhatian global. Poin-poin dari tenaga kerja asing yaitu sebagai berikut. Pertama ada izin kerja dan visa. Tenaga kerja asing biasanya memerlukan izin kerja atau visa khusus dari pemerintah negara, tujuannya untuk mendapat bekerja secara legal. Yang kedua ada kontrak kerja. Kontrak ini dapat mencakup masa kerja tertentu atau bersifat lebih permanen, tergantung pada kebutuhan dan persetujuan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada kontribusi terhadap ekonomi. Kehadiran tenaga kerja asing dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi negara tujuan, termasuk melalui pajak yang dibayarkan. Lalu ada yang keempat yaitu tantangan dan perlindungan. Tenaga kerja asing dapat menghadapi tantangan seperti eksploitasi kerja yang tidak beraturan. Ada sejarah mengenai tenaga kerja migran dan asing. Tenaga kerja migran sejarahnya mencakup perjalanan panjang dan kompleks sepanjang berbagai periode sejarah. Pada abad ke-19, gelombang besar imigrasi menuju Amerika Serikat memunculkan dinamika ekonomi dan sosial baru di berbagai wilayah. Sementara itu, di Asia, praktik imigrasi kontrak menjadi umum, di mana pekerja dikontrak untuk bekerja di koloni-koloni dan tanah jajahan. Periode perang, terutama Perang Dunia I dan II, menyaksikan pemanggilan pekerja migran untuk mendukung produksi perang dan pemulihan ekonomi pasca konflik. Pada pertengahan abad ke-20, Eropa mengalami gelombang migrasi massal sebagai respon terhadap kebutuhan tenaga kerja dalam proses rekonstruksi pasca perang. Pada dekade-dekade selanjutnya, seiring dengan globalisasi ekonomi, perkembangan transportasi dan kebutuhan pasar kerja yang berubah, tenaga kerja menjadi unsur penting dalam dinamika ekonomi global. Timeline sejarah tenaga kerja migran. Abad ke-19. Pada abad ke-19, sejarah tenaga kerja migran mencerminkan transformasi besar dalam pola migrasi manusia akibat revolusi industri dan dinamika sosial ekonomi global. Revolusi industri di Eropa, terutama di Inggris, memicu perpindahan besaran kerja dari pedesaan ke kota-kota industri yang berkembang pesat. Lalu ada selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia I dan II, sejarah tenaga kerja migran mencerminkan perubahan besar dalam pola migrasi manusia yang dipicu oleh kebutuhan mendesak dalam sektor-sektor yang mendukung perang. Dua perang tersebut menyebabkan kekosongan besar dalam tenaga kerja, baik di negara-negara yang terlibat secara langsung dalam konflik maupun di wilayah-wilayah yang terdampak secara tidak langsung. Lalu ada pasca perang. Pasca Perang Dunia II, sejarah tenaga kerja migran mencatat perubahan dinamika migrasi manusia yang signifikan. Rekonstruksi ekonomi pasca perang dan kebutuhan akan tenaga kerja tambahan di berbagai sektor menjadi pendorong utama bagi pergerakan massal pekerja migran. Lalu ada di abad ke-21,
Salah satu tren penting pada awal abad ke-21 adalah peningkatan pergerakan pekerja tingkat tinggi, terutama dalam sektor teknologi, sains, dan kesehatan. Negara-negara maju menarik bakat internasional untuk mengisi kebutuhan spesifik di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus. Sejarah mengenai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing telah melibatkan pergerakan dan migrasi pekerja dari suatu negara ke negara lain, biasanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang spesifik atau untuk mengatasi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah. Selama beberapa dekade berikutnya, permintaan tenaga kerja asing, terutama di sektor-sektor tertentu seperti konstruksi, manufaktur, dan perawatan, globalisasi dan kemajuan teknologi telah memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi pergerakan tenaga kerja asing dengan lebih efisien. Lalu ada tambahan sejarah tenaga kerja asing yang berawal pada abad ke-19, lalu disusul ke abad 20, lalu berikutnya ada abad 21 dan yang terkini. Nah, kesimpulannya, tenaga kerja migran dan asing. Secara keseluruhan, materi di atas menggambarkan bahwa sejarah tenaga kerja migran dan tenaga kerja asing melibatkan perjalanan panjang dan dinamika kompleks sepanjang waktu dan wilayah dunia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial, termasuk revolusi industri, perang dunia, dan kebutuhan ekonomi pasca perang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ulang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.